Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu di dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Selasa 13 Oktober 2020 bersama saya Penatua Yeni Langgar. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengar dan merenungkan sebagian dari firman. Kami mohon berkat-Mu, tuntun dan sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mau mendengar firman. Ampuni dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah tersenyumlah. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam hidup kita pasti pernah tersenyum. Baik itu tua, muda, anak-anak, bahkan bayi sekalipun usianya baru beberapa minggu sudah bisa tersenyum. Yang berbeda adalah ada orang yang banyak tersenyum, tapi ada juga yang sedikit. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang pelit tersenyum atau sulit sekali tersenyum, yaitu kekhawatiran, kepahitan, kebencian, dendam, dan masalah. Para pakar meyakini bahwa senyuman sama seperti ekspresi wajah lainnya yang dapat merangsang psikologis dalam tubuh. Semakin baik pula kondisi emosional atau suasana hati dan fisik kita, demikian pula sebaliknya. Senyuman dapat menyegarkan orang yang lesu, memberikan semangat bagi yang tawar hati, keceriaan bagi yang sedih, dan penangkal alami terbaik bagi masalah. Sebagai contoh, seorang pasien yang berobat ke dokter, manakala dokter tersenyum menerimanya, pasien tersebut merasa sehat, padahal sama sekali belum ditangani secara medis. Oleh karena senyuman dokter tersebut mempengaruhi emosinya atau suasana hatinya begitu gembira dan pada gilirannya akan mempengaruhi proses penyembuhannya. Sebaliknya, seorang murid yang menerima pelajaran dari seorang guru yang tidak pernah tersenyum, bahkan cemberut saja, akan mempengaruhi suasana hati murid tersebut. Dia menjadi was-was dan sangat ketakutan. Akibatnya semua pelajaran yang diterimanya menjadi ambyar. Contoh yang lain lagi, di masa pandemi saat ini, apabila kita penuh dengan kekhawatiran yang berlebihan, seperti masalah keuangan, masalah pendidikan anak-anak, berbagai macam-macam masalah yang timbul,
menyebabkan tidak bisa tersenyum, akan berpengaruh pada suasana hati dan berimbas pula pada anggota keluarga yang lain. Sehingga kita semestinya berserah dan bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan beserta kita, tentu kita tidak berdiam diri, tetapi melakukan protokol kesehatan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, namun sayang, banyak orang yang memilih untuk tidak tersenyum, bahkan kepada anggota keluarganya. Hal inilah yang menimbulkan masalah. Akhir-akhir ini semakin jelas terlihat bahwa duka cita dunia berakar dari keluarga. Di era milenial saat ini, banyak orang yang tidak memiliki cukup waktu karena kesibukan atau keasikan mereka dengan HP. Tidak ada cukup waktu untuk keluarga. Tidak memiliki waktu untuk saling memandang, untuk membalas setiap sapaan, untuk membagi saat-saat bahagia. Orang tua memberikan waktu kurang dari yang diharapkan oleh anak-anak atau pasangannya. Anak pun demikian, tidak menghiraukan orang tua. Dengan demikian, dari hari ke hari semakin terhilang dan terhilang dari rumahnya sendiri. Oleh karena itu, paling tidak para suami, tersenyumlah kepada istri. Demikian juga para istri, tersenyumlah kepada suami. Sudah berapa lamakah kita tidak tersenyum kepada pasangan, anak, dan cucu kita? Hari ini di bulan keluarga, berikan senyuman paling manis bagi mereka. Sebuah senyuman menciptakan kebahagiaan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengakhiri sapaan dan renungan pagi pada hari ini, marilah kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mohon karuniakanlah kami kesehatan dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan saja. Tuntun perjalanan hidup kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.